بلساني يفقهوا قولي وبعد رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير بسند المتصل إلى الإمام الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركات ومن بركات الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد باب ما لا يجوز من العمل بالصلاة وما يباح منه. Bab yang menyatakan tentang perkara-perkara yang boleh, yang tidak boleh, dan yang diperbolehkan untuk kita lakukan dalam sunnah. Dua topik pembicaraan. Yang pertama tentang perkara-perkara yang tidak boleh, dan yang kedua tentang perkara-perkara yang diperbolehkan. Maka daripada dua ketetapan hukum, sebagaimana dengan kita tidak boleh membolehkan yang tidak boleh, juga dengan kita tidak boleh bolehkan yang boleh. Sebagaimana kita tidak dibolehkan untuk mengharamkan yang halal, juga dengan kita tidak diperbolehkan untuk menghalalkan yang haram. Masing-masing pada posisinya. Yang menarik terakhir tadi daripada pertanyaan sahabat, dan pada saat itu atau pada waktu tadi saya katakan tidak betul, dan mungkin informasi itu salah, atau juga pernyataan itu tidak benar tentang mengenai laki-laki berpakaian dengan pakaian perempuan. Jadi dengan kita jangan sampai mencelarukan hukum hakam antara yang boleh dengan yang tidak boleh. Kalau memang dengan kita nak keluarkan fatwa ikut pedoman hukum hakam, kita katakan itulah fatwa hukum atau fatwa syar'i. Kalau kita nak gunakan undang-undang, baik Undang-Undang 45 sebagaimana di Indonesia dengan falsafat Pancasila atau ikut perlembagaan, maka ini jangan dicampur baurkan dengan masalah hukum syar'i, sebab dia dengan kesudahan dan juga dengan fatwa atau dengan pandangan yang berbeda. Jadi dalam masalah halal dan haram, ma yajuzu wa ma la yajuz, ini tajuk perbincangan secara umum terlebih dahulu supaya tidak bercelaru. Ma la yajuz, perkara yang tidak diperbolehkan. Wa ma yajuz atau wa ma yubahu, dan perkara-perkara yang diperbolehkan. Pembicaraan yang seperti ini seketika dibicarakan tentu mengikuti pedoman hukum hakam syar'i. Ma yajuzu wa ma la yajuz, ma yahidu wa ma yahrum, ikut pandangan hukum yang untuk kepastian dalam mengeluarkan fatwa halal ataupun juga tidaknya itu akan berpedoman kepada sumber hukum yang 10 atau yang 12 menurut ulama Malikiyah. Selain daripada 4 yang pertama, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Masalihul Mursalah, Al-Istihsan, Al-Furu', Amalus Sahabah atau Qaulus Sahabah, kemudian dengan amalan ahli Madinah, syar'u man qaddana, tambah dengan sadduz zara'i'. Jadi 11 ataupun juga 12 itulah menurut ulama Malikiyah. Jadi kita katakan haram hukumnya ikut maslahat syariah, haram hukumnya menurut dalil qiyas, haram hukumnya menurut dalil Al-Quran dan hadis. Itu tepat, sebab yang kita bicarakan hukum pengharaman dan pembolehannya pun juga atas dasar hukum. Tapi kalau kita katakan haram hukumnya atau juga tidak boleh atas dasar hak asasi manusia, itu tidak ada. Hak asasi manusia tidak termasuk daripada sumber hukum yang 12, jadi dia tidak kena mengena. Atau kita katakan itu hukumnya makruh atau itu juga hukumnya haram atas dasar kebebasan beragama, itu juga tidak ada kena mengena. Jadi itu bukan dalilnya yang boleh dijadikan sebagai landasan hukum untuk kita katakan halal dan haram berdasarkan Al-Quran. Jadi seperti tadi saya katakan,
bahwasanya tidak boleh laki-laki memakai pakaian perempuan, begitu juga dengan perempuan memakai pakaian laki-laki. Bagaimana dikatakan boleh pada saat Nabi kita melaknatnya. La'ana Rasulullah, bahasanya sharih dan jelas. Nabi kita melaknat al-mutarajjilah minan nisa, al-mukhannasina minar rijal. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki itu mal'unah. Nabi kita laknat. Sepakat ulama mengatakan itu adalah dosa besar. Jadi pengharaman atau dalil yang mengatakan penyerupaan at-takhannus, pondan, atau juga dengan laki-laki normal 100%, tapi memakai pakaian perempuan itu hukumnya haram, sebab itu perbuatan yang terkutuk itu atas dasar hadis sahih daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Dan tadi juga saya tambahkan, ada di antara daripada pondan di zaman Nabi yang Nabi kita usir keluar daripada masjid, atau Nabi kita usir keluar daripada rumah, bahkan sampai ada yang dinafikan ke satu daerah, ke satu tempat, mungkin lebih kurangnya dengan bahasa dipenjarakan. Kenapa? Sebab dengan pondan tadi itu memang dia serba cocok, serba mau dengan laki-laki, iya memang dia laki-laki, dengan perempuan dia boleh duduk sekali dengan perempuan, itu tentang pondan. Sementara kalau pada saat dengan kita berbicara tentang undang-undang, bagaimana? Kalau menurut undang-undang mungkin karena tidak ada undang-undangnya. Maka atas dasar itulah dan juga atas dasar hak asasi manusia, sehingga dengan mereka yang berpakaian perempuan tempo hari diperbolehkan. Tapi jangan kita celarukan. Maksudnya jangan sampai kita mengatakan itu adalah fatwa syar'i atau itu menurut hukum Islam. Nah, kalau itu menurut hukum Islam jelas itu tidak betul. Jadi menurut hukum Islam tidak termasuk daripada sumber hukum yang 12 yang namanya hak asasi manusia. Kalau kita gunakan hak asasi manusia secara terbuka, menumbuk hak saya untuk saya tumbuk orang, menumpeleng hak saya untuk saya nempeleng orang, mencuri itu hak asasi pribadi saya. Oh, itu memudaratkan orang lain. Yang ini juga memudaratkan agama. Takkan agama lebih di bawah daripada image kita, lebih di bawah daripada harta kita. Agama adalah agama, itu adalah pada urutan yang pertama. Ad-daruriyat al-khamsah, agama ini ataupun juga dengan syariat, adanya ketentuan hukum hakam justru untuk mengamankan 5 perkara dalam hidup. 5 perkara dalam hidup yang disebut dengan ad-daruriyatul khamsu. Pertama agama, yang kedua jiwa raga, yang ketiga kehormatan atau dengan marwah, yang keempat itu adalah akal, dan yang kelima itu adalah harta. Boleh dipastikan pengharaman terhadap satu perkara yang haram mesti tujuannya untuk melindungi 5 perkara. Penghalalan perkara yang halal, wajibnya sesuatu itu diwajibkan, makruhnya sesuatu itu dimakruhkan, haramnya sesuatu itu diharamkan. Itu tidak luput daripada untuk maslahat penjagaan, pengamanan dan juga pemeliharaan terhadap unsur atau perkara daruriyat yang 5. Jadi kenapa diharamkan? Tidak. Kenapa orang murtad itu dibunuh? Untuk menjaga kesucian dan kestabilan agama, supaya agama itu tidak jadi batu loncatan. Nak kawin dengan orang Melayu, ucapkan 2 kalimat syahadat supaya boleh menikah. Itu tidak boleh dimanfaatkan seperti itu. Dah dapat berkawin terus murtad kembali pada agama asalnya, akan kita pancung lehernya, sebab kamu telah memperalat agama. Cerca, caci maki agama, hukumannya dalam Islam adalah hukuman mati. Untuk terjaga supaya tidak semudah orang untuk mencemarkan image atau juga untuk mencemarkan nama baik, marwah atau juga dengan kehormatannya, yang mengkadzab akan dijatuhkan subatan, akan dirotan sebanyak 80 kali, yang membunuh akan dibunuh, yang melakukan pencemaran, gangguan kepada akal pemikirannya pun juga akan dijatuhkan hukuman. Kenapa? Supaya anugerah akal yang Allah bagikan kepada seseorang itu akan terjaga dengan baik. Kenapa tangannya dipotong? Kenapa sampai disalib? Itu dengan balasan kepada al-muharibin. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ayyuqattalu, dibunuh, disalib
atau dipotong tangan dan kakinya secara berselingan, secara berbeda, itu dikenakan karena merompak, merampas, atau juga menuduh atau mengambil kepunyaan orang lain secara zalim. Akhirnya terpelihara unsur yang 5, agamanya terjaga, jiwa raganya terjaga, marwahnya terjaga, akalnya terjaga, dan begitu juga dengan harta. Kalau tidak, kita tidak akan merasa aman. Walaupun rumah kita terbuka, walaupun kereta kita itu dengan kunci tidak kita tadi, tapi kita boleh merasa aman dengan kendaraan dan juga dengan sesuatu yang kita miliki karena adanya perlindungan daripada agama. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum hakam, maka kita akan ikut landasan hukum hakam. Begitulah pembicaraan yang kita bicarakan sekarang. Jadi tidak patut yang kalau pada saat ini seperti keadaan di barat, kebebasan, pergaulan yang serba bebas, terus mau diislamisasikan, itu jelas tidak betul. Kenapa? Misalnya kalau dengan bahasa dasarnya disebut dengan masalah emansipasi, mungkin bahasa Arab disebut dengan al-musawah, persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Itu asalnya dari barat, asalnya daripada Amerika, yang dengan mereka tidak menyamakan gaji antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki kalau bekerja di stasiun minyak akan dapat gaji misalnya dalam 2.000 ringgit. Tapi kalau dengan perempuan hanya dapat 1.000 saja. Maka perempuan memberontak pada saat itu agar disamaratakan gaji mereka dengan kaum laki-laki. Itu asal wujudnya timbulnya masalah persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi asal muasalnya itu daripada barat, tak boleh dibawa. Orang barat tidak ada yang namanya nafkah, tidak ada yang namanya suami wajib infak, memberikan nafkah kepada istri. Kita suami berkewajiban, 1 untuk tempat tinggalnya, 2 dengan nafkahnya, 3 dengan pakaiannya. Yang itu tidak ada dalam undang-undang, juga dalam kehidupan mereka. Laki perempuan atau pasangan 2 laki istri sama-sama harus keluar duit untuk tempat tinggalnya dan juga untuk keperluan sehari-hari. Tidak ada wujub nafkah kepada istri dalam undang-undang mereka. Yang semacam ini tidak boleh kita bawa kepada agama kita. Kenapa? Sebab dalam agama kita laki-laki, kalaulah perempuan dikatakan tidak bekerja, sebab karena perempuan dalam Islam mendapatkan perlindungan hidup daripada suami dia sendiri. Di barat tidak seperti itu. Perempuan tidak akan makan kalau dia tidak bekerja. Nah, tidak boleh. Budaya mereka jangan dibawa kepada kita, supaya dalam menentukan ketetapan hukum hakam serasi dan sesuai dengan kedudukannya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kalau kita katakan fatwa tentang takhanus, memakai pakaian laki-laki itu juga perempuan secara rasingan, laki-laki dengan pakaian perempuan, perempuan dengan pakaian laki-laki, secara hukum syar'i haram. Bahkan itu termasuk daripada dosa besar, perbuatan yang terkutuk. Tapi secara undang-undang hak asasi manusia, ya itulah fatwa yang difatwakan oleh hakim daripada mahkamah sipil. Lain kan mahkamah sipil. Kalau mahkamah sipil dengan arti mahkamah yang perlembagaannya atas dasar syariat, memang tidak tepat fatwanya dan juga dengan keputusannya seperti itu. Begitulah dengan pembicaraan yang kita bicarakan sekarang, supaya tidak susah untuk kita mencerna dan juga mempelajari hukum hakam. Yang kita pelajari sekarang adalah hukum hakam Islam untuk orang-orang Islam. Suatu hal yang pelik di negara kita dan juga di negara Islam dewasa ini, undang-undang dan hukum hakam mereka kita laksanakan. Tapi dalam waktu yang sama mereka tidak pernah melaksanakan hukum hakam dan undang-undang kita di negara mereka. Kenapa sampai kita ke tahap itu? Yang pada waktu dengan undang-undang mereka, undang-undang Belanda di Indonesia ada, kemudian dengan British pun juga ada, campur baur dari undang-undang nasional pun juga ada, itu dicampur baurkan dengan undang-undang Islam. Tapi tidak pernah ada undang-undang Islam yang dicampur baurkan dalam perundangan mereka. Jadi mengampunya kita kepada Yahudi dan Nasrani sampai kepada tahap perundangan yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mukadimah. Yaqul an Muawiyah bin Hakam. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah bin al-Hakam qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun min al-qaumi fa qultu yarhamukallah faramani al-qaumu bi absarihim. Ini sebab itu satu perkara yang pelik. Jadi kata Sayyidina Muawiyah, di saat aku sembahyang bermakmum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada dengan salah seorang laki-laki bersin di waktu sembahyang. Jadi mungkin kedengaran sama Sayyidina Muawiyah tadi itu laki-laki yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dengan aku pun secara spontan mengucapkan ya rahmukallah. Ataupun juga tidak mengucapkan apa-apa, tapi sebagai satu jawabannya memang kepada orang yang bersin tujuan untuk mengingatkan kita ucapkan ya rahmukallah agar dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi pada waktu aku mengucapkan ya rahmukallah, ramani al-qaumu bi absarihim, semuanya pada nengokin aku. Aku mendapatkan tatapan pandangan daripada semuanya. Para sahabat Nabi kita pada menengok. Maknanya apa? Jadi yang dapat kita ambil di sini, kalau hanya setakat menoleh saja, beli kasut baru, kelak namanya, harganya 250 Rm, ataupun juga dengan kita tadi tak sedar diri atau cuma letak handphone kita di pojok situ, tapi dikarenakan ada dua orang makmum yang keluar, maka kita pun berapat sehingga sampai kita jauh daripada handphone kita letakkan di situ. Jadi kita pada posisi sambil menengok, alhamdulillahirabbil alamin. Itu bagaimana hukumnya? Setakat menoleh dengan kepala saja tidak membatalkan sembahyang. Jadi dari sini kita sudah tahu ramani bi absarihim, Nabi kita tidak tegur mereka. Nabi kita tidak mengatakan batal atau tidak menyalahkan. Yang pada saat sejumlah sekian daripada para sahabat Nabi menoleh dan menengok aku karena aku mengucapkan yarhamukallah. Fakultu wa sakla umma ya. Jadi mungkin lebih kurang kalau dengan bahasa kita mampus atau celaka, makan dong kok. Kenapa kalian liatin aku? Celaka ibuku, atau lebih kurang ada dia bahasa yang macam ini, ada bahasa yang secara spontan yang kita ucapkan pada masa terperanjat. Nah, kadang-kadang ada orang sebagiannya kalau Allah, ada juga ada yang sebagian, oi, macam-macam lah. Wah, sakla ummaya, celaka mak. Kenapa kalian melihat aku? Ma'asanukum tanzuruna ilayya. Ini berbual-bual pula kan ini pada permulaan Islam nih. Jadi pada saat orang pada komplain, lihat nengokin. Nah, itu kan bahasa sini dibatawikan. Kin ngapain? Nengokin, nengok bukan bahasa sini. Sana melihat. Loh kenapa lo liatin aku? Nah, sana liatin aku. Loh kenapa kamu nengokin aku? Kenapa kamu melihatin aku? Masa anukum tanzuruna ilayya. Akhirnya mereka yang tokom tadi itu nak bercakap sebagaimana Sayyidina Muawiyah membatalkan sembahyang. Akhirnya mereka pukul tangan. Maksudnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awak kenapa cakap macam tu? Kalau kami setakat menoleh saja, menoleh tidak membatalkan sembahyang, tapi bercakap, ada apa bang? Apa bang tengokin aku? Kenapa komplain dengan aku? Oh, ini membatalkan sembahyang. Jadi sebagai tanda komplain kembali daripada mereka pukul tangan, tepuk tangan. Yadribuna bi aidihim ala abkhadhim, mereka pukul paha mereka. Jadi maksudnya komplain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang macam mana sembahyang sambil bercakap-cakap macam tu. Wala falamma ra'aitum yusammitunani, pada saat aku lihat mereka suruh aku senyap, menyuruh aku berdiam, aku pun diam. Setelah selesai salat dilaksanakan, baru Nabi kita jelaskan. Sekarang sampai kepada perumusan, penjelasan dan pencerahan daripada baginda Nabi terhadap kejadian yang berlangsung. Seandainya Nabi kita bagi komen juga dalam sembahyang, campur baur, hancur sembahyang mereka. Pada saat Nabi kita tak komen, padahal Nabi kita juga tahu
Jadi Nabi kita tidak terbawa-bawa dengan keadaan. Qala falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi. Sahabat Nabi kita itu bercakap, yang walaupun aku tersalah karena aku bercakap-cakap, mengucapkan yarhamuka itu ada khitab kepada makhluk, ada khitab kepada selain Allah, dan itu membatalkan sembahyang. Iyyaka na'budu, hanya engkau tempat kami menyembah, atau hanya engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka, khitab kepada Allah tidak ada masalah. Assalamu alaika, khitab kepada Nabi pun juga tidak masalah. Tapi kalau kita menghitab kepada selain Allah dan Rasulnya, itu membatalkan sembahyang. Assalamu alaikum, kalau bukan pada waktu kita salam, itu membatalkan sembahyang. Atau waalaikum salam, orang lewat depan kita sembahyang, Haji assalamualaikum Ji, waalaikumsalam, apa kabar? Sebelum apa kabar pun sudah batal sembahyang kita dengan assalamualaikumnya tadi, ada kumnya tadi itu. Jadi doa alaihi salam boleh, alaihimus salam tak ada masalah. Tapi alaikum, kum, kita kepada selain Allah dan Rasul membatalkan sembahyang. Selepas sembahyang selesai dilaksanakan, bersumpah Sayyidina Muawiyah bin Hakam, demi Allah, demi kedua ibu bapak saya, babi abi wa ummi, aku tidak pernah melihat seorang guru sebelum dan yang setelahnya yang lebih bijak dalam mendidik, yang paling bagus dalam memberikan pencerahan dan penjelasan daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harani, tidak memaksa dan tidak membentak-bentak aku, wala daramani, dan tidak memukul aku, tidak mencerca dan tidak mencaci maki aku, yang walaupun aku tersalah. Bijak baginda Nabi. Jangankan hanya dengan yang seumpama itu. Ini kebijakan ini patut untuk kita ambil alih. Jadi jangankan dengan yang seumpama itu, yang lebih parah daripada itu pun Nabi kita cukup bijak. Sahabat Nabi kita yang kencing di masjid, Nabi kita tidak bentak. Sesuai dengan keadaannya pada saat itu. Masya Allah, tabarakallah. Wala syatamani, mencerca tidak, memukul apalagi, bahkan maqhar, tidak memaksakan atau tidak membentak aku. Qala, Nabi kita bersabda, inna hadhihi shalah, sesungguhnya sembahyang ini la yasbuhu fiha syai'un min kalamin nas, sama sekali tidak sesuai dan tidak serasi dengan omongan sesama kita atau dengan omongan, dengan percakapan manusia. Sembahyang itu sangat-sangat tidak tepat dengan omongan manusiawi, dengan pembicaraan antara sesama kita. Dia tasbih, dia hanya untuk kita bertasbih. Sembahyang itu untuk kita bertasbih, tahmid, takbir, zikir, ta'zim, mengingat Allah Jalla wa'ala. Tasbih, takbir, qiraatul Quran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, minta maaf. Yang walaupun Nabi kita tidak menyalahkan, tapi hanya memberikan panduan dan bimbingan. Saya hadis su'adin bijahili jajin, aku baru-baru saja masuk Islam. Hadis su'adin maksudnya dalam masa dekat saja meninggalkan zaman jahiliyah. Jadi tak tahu bahwasanya bercakap-cakap dalam sembahyang itu tidak boleh. Sebab kata beliau tadi itu, apa kalian nengokin aku? Kan seperti itu, tambah lagi. Aku hadis su'adin, aku adalah orang yang baru saja meninggalkan zaman jahiliyahku. Wa qad ja'anallahu bil Islam wa inna minna rijalan ya'tuna kuhan. Allah telah datang, Allah telah memperkenalkan Islam kepada kita. Ada di antara daripada kami rijalan, kumpulan-kumpulan yang percaya dan yang menaruh harapan dengan mumuh ataupun juga dukun. Qala, Nabi kita bersabda, fala ta'tihim, kamu jangan terbabit, kamu jangan lagi semacam itu. Jangan percaya dengan bohong, jangan percaya dengan dukun. Fala ta'tihim. Qultu, ada juga di kalangan kami yang yatatayyarun, yang sinis dengan burung. Burung terbang sebelah kiri, akhirnya tak jadi datang.
Seketika nak pergi ke pengajian masjid atau surah Muhajirin, hijrah Muhajirin, start kereta terus ternampak ada cicak terjatuh, sialan, tak jadi ngaji dah, gara-gara cicak tadi itu. Jadi jangan sampai iya atau tidaknya itu kena cicak, jangan sampai iya atau tidaknya itu kena burung. Jadi mana daripada tatayur, burung itu dilepaskan daripada sangkarnya, dikeluarkan daripada kurungannya. Kalau terbang ke kanan jadi buat, jadi datang, ngaji, kongsi, kawin, makan. Tapi kalau burung tadi itu terbang ke sebelah kiri, semuanya digagalkan. Jadi kita bergantung nasib, bergantung sikap itu kepada perilaku burung. Itu namanya tatayur. Kita tidak dibolehkan. Jadi kalau burungnya memang sayapnya kena kanannya patah misalnya, dia terbang ke sebelah kiri terus. Dan dengan kita tidak akan melakukan perkara-perkara positif. Qala qaumun yatatayyarun. Nabi kita bersabda, dzalika syai'un, itu sesuatu yang mereka dapatkan, kebimbangan di dalam hati, la yasuddannahum. Jangan sampai perkara-perkara seperti itu menghalang kita daripada tujuan baik. Qala qultu wa minna rijalun yakhuttun, maksudnya yang membuat garis wapa raja. Qala, Nabi kita tidak komen dengan memberikan jawaban secara pasti baik iya ataupun juga tidak. Hanya Nabi kita komen seperti ini. Ada di antara daripada Nabi-Nabi Allah yang terdahulu, itu Nabi Allah Idris alaihissalam, karena yakhuttu faman wafaqa khattahu badaka hai badzalika huwal jais. Seandainya khat, ini raja nih, raja itu dihitung mim berapa, nun berapa, lam berapa, ada hitungan, campur, kurang, kali dan lain sebagainya. Saya pun juga tidak paham. Cuma ada raja-raja seperti itu, seperti orang menghitung nama siapa, Sanusi, nama istri siapa atau calon istri siapa, calon istri Anita misalnya. Jadi Anita, alif, nun, ni, ya, ta, alif lagi, itu dihitung berapa jumlahnya. Sanusi, sin, nun, waw, sin lagi dengan ya, Sanusi. Jadi setelah dihitung jumlah hurufnya, campur baur, tolak campur dan lain sebagainya, nanti akan timbul kesimpulan. Nama binatang kah, nama burung kah, nama apakah. Kadang-kadang jatuhnya kepada nama seorang nabi. Begitu juga dengan menimbang batu di ayun dan juga diraja kepada nama-nama para nabi-nabi. Kadang-kadang ditarik dengan benar kemana batu itu berayun, paham berayun? Bergerak, berayunnya kepada Nabiullah Yusuf, kepada Nabiullah Daud, kepada Nabiullah Musa. Kalau kepada Nabiullah Musa, keperkasaan. Bahwa kazahu Musa faqadha alaihi, begitu ditumbuk oleh Nabi Musa meninggal seketika itu juga. Ini batu cantik kalau untuk main gusti, untuk main tinju, dan juga untuk kekuatan. Jatuhnya pusingannya kepada Nabiullah Yusuf. Orang yang memakai batu ini akan senantiasa diminati oleh perempuan. Banyak orang-orang yang akan jatuh cinta kepadanya. Jatuh kepada Nabiullah Ayub, jangan dipakai, nanti kamu senantiasa sakit dan juga senantiasa seperti itu. Itu termasuk tatayur yang tidak dibolehkan. Qala, hadis rawahu Muslim. Qauluhu lakin sakatu hakata wajadtu fi sahih Muslim wa kitabil Humaidi wa sahih fi jami' al-usul bi lafzihi kata fawqa lakinni qala lakinni sakattu qala wa sahiha fi jami'il usul bi lafzati kadza wa kadza lakinni sakattu. Naam, itu hanya perbedaan riwayat. Kuna nusallim. Jadi tadi itu ada di antara daripada perkara yang Nabi kita ada di antara daripada perkara yang Nabi kita ingatkan. Seumpama bercakap-cakap, Nabi kita bersabda itu tidak boleh. Sementara menulis Nabi kita tidak larang, artinya boleh-boleh saja. Yang walaupun sepanjang sembahyang mati kita boleh ke situ. Sepanjang sembahyang dari awal takbir, Allahu Akbar. Ini betul, handphone baru beli, tuh Galaxy 5, harganya 3.000-an atau 2.500 lebih, mahal.
Terlanjur letak di situ tadi tuh risau betul. Paspor di situ, duit di situ, handphone di situ, semuanya ada di sana. Akhirnya daripada hilang, lebih elok dengan kita buat benda makro. Menolehnya sangat makro saja. Kehilangan handphone rugi 2.500. Akhirnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud yang masalah. Akhirnya sujud macam mana terpaksa dibagi dahi, dibagi dua. Sebagian disujudkan, sebagian mata dibawa untuk arah handphone di situ. Betul. Kalau tidak percaya coba saja kalau pada waktu kita ada barang berharga. Apalagi kalau motor kita masih hidup. Kita langsung bayar. Risau orang pada keluar semuanya, takut kalau ada yang membawa motor atau juga membawa kereta kita. Nah, itu diantara daripada sebab yang dengan kita boleh saja nengok ke sana, takut kalau kereta kita hilang. Mujarradul iltifat, kalau dengan hukumnya Nabi kita bersabda ikhtilasun yahtalisu syaitanu min sholati ahadikum, itu adalah suatu curian, copet yang dicopet, yang dicuri oleh syaitan daripada sembahyangmu untuk mengurangkan pahalanya. Kami dalam sembahyang mengucapkan salam sejahtera, salam satu Malaysia ya Rasulullah. Wa salim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salam. Menyalami baginda Nabi pada sedang sembahyang. Ada yang masuk assalamualaikum ya Rasulullah. Datang lagi satu assalamualaikum ya Rasul. Fayaruddu alaina. Terus Nabi kita menyaut, tapi Nabi kita menyaut dengan isyarat. Falamma raja'na min indin Najasyi, setelah kami kembali atau yaruddu di situ dengan lepas. Cuman benda ini sudah masuk. Pada waktu kami kembali daripada hijrah Habasyah, sebelum mereka hijrah ke Madinah, mereka berhijrah ke Habasyah. Sekembalinya kami daripada negeri Habasyah, jangan disebut Habsyah. Habsyah itu salah, sebab itu negara orang. Damesh, jangan sebut Damsyik, salah. Bonjol, tidak betul. Banjar yang betul. Kelenteng, Kelantan sih, bukan Kelenteng sih. Kudo, dari Kudo kan? Mana ada Kudo? Ada Kudus di Jawa. Kalau Kudu tak ada. Kedah, dari Kedah. Orang Kedah tak mau disebut Kudo. Kenapa Damesh disebut dengan Damsyik? Nah, itu hijab kita yang tidak betul. Begitu juga dengan Habasyah di fathil ba, haba bukan habsyah disukunil ba. Pada waktu kami kembali daripada Raja Habasyah, kami salamin baginda tak lagi menyahut kami. Senyum. Pakulna ya Rasulullah, dulu kami menyalamin kepada baginda dan Nabi kita sahut. Kenapa sekarang Nabi kita tidak menyahut? Nabi kita bersabda, inna fis sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sembahyang itu terdapat perkara-perkara yang menyibukkan kita. Sibuk kita dengan zikir, dengan tasbih, dengan doa. Ulama mengatakan tidak ada yang namanya menganggur, tidak ada yang namanya senyap dalam sembahyang. Kalau pada waktu imam belum rukuk, pada kita sudah habis baca doa, jangan senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dengan sebagian imam belum sampai kepada fil alamin innaka hamidum majid, imam dah salam dah. Kenapa imam kena buang air besar? Akhirnya cepat banget, cepat buru-buru. Yang korbannya makmum, ya, daripada aku yang korban lebih baik aku mengorbankan orang lain. Iyalah, daripada terberak di pengimaman situ, biar makmum rasa keburu-buru. Tapi ada juga imam yang bacaan panjang, pelan. Jadi katanya di Kelantan itu dibaca dengan tajwid. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Makmum di belakang fil alamin innaka hamidum majid. Imam masih assalamu alayka. Betul. Ada sebagian bacanya macam tuh. Kesian makmum, melengkol aku kalau macam tuh belakang. Assalamu alayka.
lam syamsiyah. Assalamu syamsiyah kamar ya. Assalamu alaikum wa ala ibadillah sholihin sholihin. Assalamu alaikum ayuhan nabi wa rahmatullah kosong bukan bukan bolong warahmatullahi wabarakatuh. Makmum di belakang dah habis dah. Ya, tunggu pusing ngelamun. Tak ada mengelamun. Makanya kalau kita baca kitab-kitab fikih, di sana disebutkan disunatkan tatwil takbir al-intiqalat. Disunatkan memanjangkan takbir perpindahan daripada gerak kepada gerak. Allahu Akbar, supaya tidak ada celah-celah senyap dalam sembahyang. Maka kita sambung daripada i'tidal, Allahu Akbar, dah tersentuh dahi kita ke tempat sujud dan bersambung dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Begitulah pada waktu kita bangkit. Jadi ada dengan sebagian imam itu sebenarnya terbawa-bawa keadaan. Mungkin asbab musababnya itu makmum juga. Karena makmum kadang-kadang bahasa sana ngebut. Bahasa sini ngebut, pacu, laju, ngebut tuh maksudnya yang laju. Jadi kalau bawa motornya cepat, laju namanya ngebut. Oh, ngebut kita pada waktu itu maksudnya jalan laju songkok. Nah, jadi kadang-kadang sebagian makmum, imam tuh baru dah bergerak, makmum sudah rokok dah. Baru makmum sudah duluan dah. Akhirnya imam tuh tak nak bagi tahu. Imam tuh senyap saja, diam saja. Allahu Akbar. Nah, jadi pasti. Jadi kenapa imam jadi macam tuh? Kalau pada waktu nak sujud, makmum kan sama-sama i'tidal tadi tuh diam. Allahu Akbar. Setelah dahi tersentuh ke tempat sujud, baru Allahu Akbar. Untuk mengelak supaya jangan sampai makmum ada yang sujud sebelum imam. Khususnya yang belakang tuh, yang tak nampak imam tuh. Kalau yang saf pertama kelihatan. Nah, akhirnya banyak imam yang pada waktu bergerak daripada i'tidal senyap saja. Nah, jadi pergerakan daripada i'tidal menuju kepada sujud senyap macam ni itu tidak ada dalam sembahyang. Yang ada macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Allahu Akbar. Makmum juga macam itu supaya bersambung daripada qiyam kepada sujud. Sujud, duduk antara dua sujud. Antara dua sujud kepada sujud yang berikutnya. Daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar. Semuanya bersambung dengan zikir. Itu namanya tatwil takbiratil intiqal fil alamin innaka hamidum majid. Dah habis dah. Imam masih belum sampai kepada majid lagi, masih assalam. Imamnya was-was. Kenapa suruh imam yang was-was itu jadi imam? Ini kira-kira mungkin dalam 5-6 tahun yang lalu pada masa kita buat program di Masjid Wilayah Persekutuan. Sekarang kita boleh ceramah di Masjid Wilayah Persekutuan. Jadi pada masa itu ada di antara daripada jamaah itu dari Terengganu atau daripada mana saling tunjuk-menunjuk. Kedua-duanya tak nak jadi imam. Tapi yang pada akhirnya salah satu daripada sahabat itu terpaksa jadi imam. Ya Arhamar Rahimin, rupanya yang jadi imam tadi itu imam yang was-was. Was-was suhu. Jadi makmum kawan yang 2 orang di bawah tadi itu nampak anak-anak liatin mereka, anak lihat saja. Jadi imam. Jadi yang 2 ni menunggu bingung di belakang. Bila imam ni boleh takbir? Imam salli Jadi makmum yang 2 menunggu imam takbir. Imam tak takbir lagi itu. Kenapa kamu suruh dia jadi imam? Akhirnya kita tertunggu-tunggu. Nah, karena wewenang di tangan imam, saya kehendak imam lah. Mana mungkin makmum takbir sebelum imam? Kena tunggu. Kenapa? Karena salah kita. Kenapa suruh dia jadi imam? Kalau kita ada teman kita was-was, jangan suruh dia, lengung kita. Kita nak tunggu. At-tahiyatul mubarakatuh. As-salawatut thayyibat.
Assalam. Assalam. Dia antara sa, as-sa, as-sa, yang mana satu yang betul? Assalam, sin, assalam. Salah kan? Salah. Salah juga. Mustaqim. Jadi ada yang baca Jahannam, betul. Jahannam, salah. Dia bukan Jahannam. Tuhan. Dia Jahannam. Nah, jadi salah juga. Salah juga. Salah juga. Yang betul Jadi imam itu was-was. Assalam. Namun Allah min a'udzubika min adzab kita habis dari penghujung. Jadi kalau macam tu, makmum tetap berzikir, tetap berdoa sampai salam dengan imam, tak ada senyap. Jadi dulu saya pikir, saya pun tidak banyak tahu karena saya pernah cuma ikut-ikutan orang tua kadang-kadang pada waktu baca tasyahud kepala apa? Bukan teleng. Saya pikir paham. Anda pikir pada waktu itu sunat kalau waktu sembahyang itu. Anda pun ikut juga macam tu. Buka fikih baca hadis tak ada kepala yang digitukan. Itu mungkin kena kelamaan nunggu imam saja. Imam kan salam, akhirnya kepala sampai telonde begitu. Sunatnya tidak ada, tegak saja. Walaupun pada waktu kita berada di tasyahud akhir dalam sembahyang ada benda-benda yang menyibukkan, maksudnya ada bacaan yang dibaca. Jadi salam itu kalau di luar sembahyang, kalau seandainya ada yang menyalami kita pun akan kita jawab dengan isyarat. Nah, wa anhu قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي حتى إذا قضى صلاته قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. Jadi Allah Maha. Jadi cerita-cerita yang sama. Selepas kami kembali daripada Habasyah, ada juga di kalangan kami yang memberi salam kepada baginda, tapi Nabi kita tidak menjawab. Setelah selesai salat, Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhdisu min amrihi ma yasha, menetapkan daripada segala hal hewan menurut apa yang Allah kehendaki, di antara daripada ketetapan yang Allah tentukan agar kita tidak berbual-bual dalam sembahyang. Selepas sembahyang baru Nabi kita sahur waalaikumsalam. Jadi dari sini kita tahu boleh saja dengan kita menangguhkan jawaban salam kalau pada waktu kita dalam keadaan tertentu. Misalnya seperti pada waktu kita di tandas. Haji, assalamualaikum je. Astagfirullahaladzim. Kita lagi dalam tandas takkan dengan kita waalaikumsalam. Nah, itu kita sahur nanti selepas kita keluar daripada tandas. Atau dengan seorang tertentu lagi sedang bersama dengan istri, lagi dengan hubungan intim. Haji, Pak Assalamualaikum. Pak Long tidur kah? Bukan tidur. Pak Long lagi sedang sibuk. Halo, Pak Long, Assalamualaikum. Maklum mana aja, Maklum, Assalamualaikum. Pak Long, Assalamualaikum. Jadi jangan sampai lagi sedang asik dikasih waalaikumsalam, itu tidak. Kita senyum saja. Lepas selesai nanti baru waalaikumsalam. Jawabannya ditangguhkan. Jadi penangguhan jawab salam yang walaupun asal muasalnya menjawab salam itu adalah baur, harus segera. Kalau jawaban salam kita tangguhkan itu tidak terpenuhi atau tidak terjawab secara benar. Tapi kalau pada waktu dalam keadaan seperti pada waktu sedang bersama istri, pasangannya, suami, atau juga pada waktu dalam tandas atau pada waktu dalam sembahyang, tidak mengapa jawabannya itu kita tangguhkan. Radda alaihi salam, selepas nanti kita salam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusri fi shalah, tak berbuta kurang, khusur, salat tidak ada, aman. Tapi di luar daripada sembahyang sering. Ini kadang kita perhatikan kadang-kadang tutu guru pun terlibat juga. Terlibat mungkin karena tak sedar, terlibat mungkin karena tidak tahu, mungkin disebabkan karena tidak pernah terbaca. Tapi yang secara pasti khusur meletakkan tangan ke pinggang, kecak pinggang atau apalah dengan bahasa kita. Biasanya kalau kita memenduri, mandur. Orang-orang pekerja, coba terus sana tuh.
Kerja yang betul. Apa nganggur begitu? Tangan ke sini. Makruh nih. Ini bukannya setakat makruh dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang alhamdulillah aman. Ada orang sembahyang Allahu Akbar terus. Itu belum pernah tengok lah. Kalau kesini kemana-mana tuh ada, tapi letak di pinggang macam tuh kiamat pula dunia. Dia sebab yang pelik-pelik itu mungkin saja berlaku ya tadi tuh. Perempuan pakai baju laki-laki, laki pakai perempuan ternyata dipatwakan boleh oleh yang mempatwakan. Atau juga anjing ternyata mendapatkan santunan daripada orang ramai. Tidak mustahil nanti pada suatu ketika pada waktu sembahyang tangan diletakkan atas pinggang. Nah, tapi kalau jual sembahyang banyak orang yang melakukannya. Tuh guru tak ada beda, tetap hukumnya makruh. Ada yang mengatakan itu adalah hayatul mutakabbirin, cara gaya orang ahli, orang takabur. Atau ada yang mengatakan itu adalah hayatul yahud alaihimul la'nah. Itu satu. Yang dua, yang senantiasa memasyarakat, yang selalu banyak kita perhatikan, satu dhaj'atul maghdubi alaihim dengan ka'datul maghdubi alaihim, baring orang yang dimurka Allah atau duduknya orang yang dimurka oleh Allah. Baru 2 hari yang lalu kami di Kelantan baca hadis tersebut, Nabi kita larang iyyaka wa dhaj'ati, iyyaka wa ka'datil maghdub, hindarkan diri kamu daripada duduk orang yang dimurka oleh Allah. Dhaj'atu al-maghdubi alaihim atau ka'datul maghdubi alaihim. Ada yang mengatakan itu adalah orang-orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim Yahudi, walan dhalin yang sesat Nasrani. Jadi ka'datul maghdub yang tangan ke belakang. Nyaman, memang nyaman. Baik pada masa bersilat juga pada waktu kita duduk iftiras. Ini Nabi kita katakan duduk orang yang dimurka Allah. Sebelah tangan atau dengan nyaman santai sambil nonton, sambil simbang, sambil goyang kaki. Itu coba yang sana tuh sama malu. Tangan ke belakang. Nabi kita tak berkenan tengok. Ya, kalau dengan bahasa rasional itu tidak dapat dirasionalkan. Tapi jangan duduk begini. Kalau Nabi kita hidup depan kita, Nabi kita akan tegur duduk yang semacam ini. Ini qa'dah, baja'ah, duduk baring orang yang dimurka, menyarap. Nyaman memang menyarap. Baik laki-laki ataupun juga perempuan, tidur menyarap itu nyaman. Tapi beresiko, berbahaya kadang-kadang. Bahaya tentang kesehatan dan bahaya tentang yang mungkin akan mengakibatkan atau menjadi sebab seseorang itu akan teronani atau juga akan beronani pada masa dia tidur berniara, kadang-kadang naik, masuk, tertekan.